Penerbangan kemarin tanggal 19 Februari 2021 dari Taiwan ada 3 PMI yang dalam keadaan sakit. Sesampainya di tanah air disambut langsung oleh BP2MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Dalam live-nya Mbok Cikrak kemarin di Facebook, diinfokan ada 3 pekerja migran Indonesia yang pulang ke tanah air dalam keadaan sakit. Yang pertama adalah seorang TKW asal Jepara yang mengaku sakit leukemia dan harus menggunakan kursi roda guys. Sementara yang satunya lagi yaitu TKW asal Indramayu, dia menderita sakit kanker payudara. Terus yang ketiga adalah seorang TKI asal Cilacap, Kecamatan Kesugihan, atas nama Arif Hidayat, di mana ia mengalami luka bakar yang serius saat kecelakaan dalam bekerja. Di sini Mbok Cikrak juga turut membantu dalam pemulangan 3 PMI yang sakit tersebut. Mbok Cikrak juga meminta bantuan sumbangan kepada teman-teman PMI yang juga pulang dalam penerbangan tersebut untuk diberikan kepada PMI yang sakit. Sumbangan ini sifatnya seikhlasnya ya guys, dan total yang didapatkan itu sekitar 5 jutaan dan diberikan langsung kepada kedua PMI yang dalam keadaan sakit tersebut. Sesampainya di tanah air di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disambut langsung oleh Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani. Beliau juga sempat meneteskan air mata saat menjemput kepulangan ketiga PMI yang dalam keadaan sakit dari Taiwan tersebut. Nanti pakai lagi. Ibu Eni, selamat datang ya di Indonesia. Kalau ini Ibu siapa ya? Ibu Siti ya. Selamat datang di Indonesia. Kita mampir dulu. Alhamdulillah sampai di sana. Kita udah siapkan semua, nanti kita rujuk ke rumah sakit ya. Semua dibiayai negara, jadi nggak perlu khawatir ya. Yang penting kami ingin semua ibu bapak sembuh, sehat. Tapi kalau nanti misalnya ada keluarga mau datang ke Jakarta, kontak aja kami. Kalau ya. Saya dijemput itu pihak PT. Enggak, dengan kita aja. Nggak apa-apa. Udah di sini Pak, udah nunggu. Nanti ibu dibawa kemana? Udah pulang. Ibu nggak mau dirawat, mau dirawat di rumah sakit. Dibiayai oleh negara pemerintah. Udah tahu katanya dijemput, tapi ini nomornya beda. Ya, itu kami khawatir kalau ibu dijemput PT, dia hanya memulangkan saja. Terus ibu mau dirawat oleh siapa? Terus Kalau gimana Pak, ini sekarang dia jemput katanya. nggak perlu khawatir. Ini ibu kasih tahu aja bahwa di Ini nomornya Pak, saya nggak punya ini. Kalau orang PT, Bu, kalau orang PT-nya baik pasti datang ke sini. Kalau niatnya baik ya, orang PT-nya pasti datang ke sini. Kalau gitu. Kita mau langsung atau mau keluar dulu, Bu? Boleh, mau langsung. Ya, selanjutnya ketiga PMI yang sakit ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta dan diantar langsung oleh Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Dan semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Bapak Beni juga mengatakan para PMI merupakan pahlawan devisa dan pemerintah harus memberikan perlakuan hormat kepada mereka. Menurut Bapak Beni, dahulu PMI banyak yang terlantar, namun sejak adanya Laung PMI yang diresmikan pada tanggal 18 Desember 2020 lalu, para PMI yang pulang bisa menikmati Laung atau ruang tunggu, jalur cepat, dan berbagai fasilitas lainnya di Bandara Soekarno-Hatta.
Adapun data dari ketiga PMI yang sakit tersebut, yang pertama adalah Mbak Eni Neni Wahyuni, asal Indramayu, Jawa Barat. Ia mengalami sakit kanker payudara stadium 4. Ia telah menjalani perawatan dan kemoterapi di rumah sakit yang ada di Taiwan sejak tanggal 23 hingga 25 November 2020, dilanjutkan tanggal 7 Desember. Selanjutnya tanggal 16 hingga 22 Januari 2021. Sejak mengalami sakit dan menjalani kemoterapi rutin, PMI Mbak Eni ini ditampung di Taiwan Labor Right Care Association atau LCC Kaohsiung. Mbak Eni juga telah menerima seluruh hak-haknya dan biaya kepulangannya ditanggung oleh pengguna. PMI yang kedua yaitu atas nama Siti Sumarni, asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ia mengalami sakit leukemia mieloid akut. Mbak Siti ini telah menjalani perawatan dan kemoterapi di National Taiwan University Hospital selama 55 hari sejak tanggal 23 Desember hingga 17 Februari 2021. Selama menjalani perawatan, Mbak Siti ini telah melakukan 6 kali tindakan medis. Pada tanggal 17 Februari 2021, Mbak Siti diperbolehkan meninggalkan rumah sakit dan melakukan persiapan kepulangan ke Indonesia. Ia juga telah menerima seluruh hak-haknya dan biaya kepulangan ditanggung oleh pengguna. Sedangkan PMI yang ketiga adalah Arif Hidayat, asal Pelanjan, Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mas Arif yang bekerja di home industri pembuatan tangki air ini mengalami sakit luka bakar yang serius. Kejadian ini terjadi pada bulan Oktober 2020 lalu, di mana saat itu Mas Arif sedang bekerja. Dia sedang mengecat tangki air aluminium. Nah, karena campuran thinner dengan aspal itu menimbulkan bau yang menyengat hingga membuatnya pingsan. Waktu itu posisi mengecat bagian dalam tangki, guys. Tangkinya itu besar banget dan majikan juga sempat membantu dia berusaha untuk menolong masuk ke dalam tangki. Namun majikannya juga ikut pingsan di dalam tangki tersebut. Karena posisi di dalam tangki air tersebut menyulitkan teman-temannya mengeluarkan Arif dan juga majikannya. Selanjutnya tangki air itu dibongkar dengan gerinda atau dilas, guys, dan percikan bunga api dari gerinda menyambar thinner dan selanjutnya terjadi kebakaran. Arif dan majikannya mengalami luka bakar yang cukup serius. Mas Arif dan majikannya langsung dibawa ke Kaohsiung Hospital untuk mendapatkan perawatan. Luka bakar yang dialami oleh Mas Arif mencapai 47%, sedangkan majikannya mengalami luka bakar hingga 80%. Selang seminggu, tepatnya 17 Oktober, Arif Hidayat dipindahkan ke RSNCKU di Taiwan dan telah menerima tindakan medis sebanyak operasi pembersihan kulit 3 kali. Diinfokan juga majikan telah membayarkan sebesar 500.000 NT dolar untuk biaya Mas Arif selama menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Taiwan. Selanjutnya Mas Arif dipindahkan ke shelter khusus WNIO KDI Taipei dan menjalani rawat jalan sampai dipulangkan ke Indonesia. Banyak juga rekan-rekan PMI Taiwan dan juga para aktivis Taiwan ya yang turut menjenguk Mas Arif dan juga memberikan sumbangan kepadanya. Ya guys, musibah nggak ada yang tahu ya. Semoga ketiga PMI ini diberikan kekuatan ya dalam menghadapi cobaan sakit ini. Semoga ketiga sahabat PMI yang sedang sakit ini segera bisa diberikan kesembuhan ya guys, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang ada di perantauan, jaga selalu kesehatan Anda guys dan utamakan keselamatan dalam bekerja. Sehat itu mahal ya guys, jadi usahakan ya jaga kesehatan Anda saat bekerja.
Terus kalau sakit di perantauan itu juga rasanya sedih banget pastinya ya, karena jauh dari keluarga, serasa sendiri gitu. Di Taiwan kan ada askes ya, Chen Pao Ka itu. Jadi kalau mungkin teman-teman rasanya badan kurang enak, ada sedikit meriang, sakit, cepat-cepatlah periksa ke dokter. Lagi pun biaya nggak mahal karena ada askes, paling juga cuma sekitar 200-an NT guys. Jadi kalau dirasa udah nggak enak badan, segeralah periksa guys, jangan ditahan-tahan. Ntar kalau ditahan-tahan jadinya tambah parah, kita sendiri yang repot, Anda sendiri yang kesusahan, karena sakit di perantauan itu benar-benar nggak enak banget guys. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.